Kalau lihat ibu-ibu ekspresinya kayak gini, Pak. Eta duaan ge rame Pak Lurah. Datang nu katilu Ci Imas. Ngarasanya udah ngomong cepot ke aing dulu aing bedil ke aing makanya aing diserot si cepot ngeunah bae aing mun lain ibu-ibu ke aing ya iya mun eueuh lurah diperkosa ku aing hah bulurah mentang-mentang ada suaminya berani ngetain burut, mentang-mentang ada suaminya berani ngetain cepot ke saya. Dia belum tahu guys. Bu, hati-hati, ini lagi pengajian ini. Masa iya lagi pengajian ibu masih keburu ngomongin orang? Ya masih mending ibu gagayem mending gagayem daripada ngomongin ngomong Mbak Nur mending enggak. Lanjut. Kesel. Cangkel. Tunduh. Sing siremen. Kesemutan. Mata kunang-kunang. Hah? Enggak, saya nanya serius. Cangkel. Tunduh. Kesel. Kesemutan. Buat teboga rasaan meren. Aing geus sakeudong cangkol. Siap bersatu. Ayo. Cenah siap. Arek moal. Ayo. Kita bersatu. Ayo. Ulah miheulan aing atuh. Omongan siap. Ayo kita bersatu, ayo dan seirama, ayo jaga persatuan. Hento, eta mah hento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية وقال النبي محمد sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa qala aidan al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun al hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita cintai dan kita hormati para alim, para ulama, asatidz wa asatizah, para kiai, syekhuna al-mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis ta'lim. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, berkah ilmunya, berkah umurnya, dan juga berkah turunannya. Aparatur pemerintahan, Bapak Lurah atau Kades Desa Eta Jomin Burut Barat, mudah-mudahan desa ini menjadi desa yang berkah karena dipimpin oleh orang yang bertakwa dan memimpin orang-orang yang bertakwa pula, dan juga jajaran aparatur desa baik itu ketua MUI, BPD, LPM Karang Taruna, dan juga Babinsa Binamas, tokoh agama, tokoh masyarakat, para agnia, dan juga para pemuda, tentunya para tihang negara, karena an-nisa'u imadul bilad, wanita itu tihangnya negara. Tak lupa yang membawa air ke panggung, mudah-mudahan sehat panjang umur. Los ting batono paraeh los. Ketinggal kakak bae sorangan. Nuhun. Dan juga qori atau qoriah yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran, semoga menjadi obat untuk kita semua. Juga Bapak dan Ramil, ya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Ketua DKM yang ada di Jomin Barat atau di lingkungan ini, mudah-mudahan para ketua DKM ini bisa mengajak umat untuk lebih memakmurkan masjid lagi, betul? Teristimewa segenap para panitia penyelenggara yang entah berapa hari mereka persiapan untuk acara ini, mewadahi kita dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan
ta'ziman wa takriman Maulidur Rasul. Ini menambah kecintaan kita kepada Nabi dan juga menambah semangat, menambah gairah kita untuk lebih mencintai Nabi, terutama untuk mengikuti akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, karena saya yakin semua yang hadir di sini Pak Lurah ini atas dasar dorongan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita tidak ragu untuk menyempatkan waktu, sampai kita tidak ragu untuk datang ke sini. Saya yakin Pak Lurah, ini ibu-ibu datang ke sini bukan karena adanya kiruhai, tapi karena memang kita semua didorong oleh mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh karena dia cicing heula aing sok poho. Atuh poho pan aing. Sungguh karena dia aku di depan Anda memberanikan diri untuk bersilaturahmi. Betul. Sungguh karena dia kita bersilaturahmi. Betul. Dan tolabul ilmi di maulid. Oh, Nabi sih Nabi ulah bari gagayem atuh. Biasa wae atuh. Bu, lanjutin. Jangan berhenti. Apalagi dilepehin, jangan. Telan, Bu. Emang gitu Pak Lurah. Kalau ibu, karakter ibu-ibu itu seperti itu, Pak. Kalau nggak ribut, ngobrol, ngomongin orang, ya dia bisik-bisik. Kalau nggak bisik-bisik, makan ganti henti, Pak. Namanya juga ibu. Tapi kalau nggak ada ibu-ibu, nggak rame, betul. Kalau nggak ibu-ibu, nggak heboh, betul. Kalau nggak ada ibu-ibu, nggak seru, betul. Makanya kita butuh ibu-ibu. Termasuk hari ini jamaah yang paling spektakuler adalah ibu. Makanya lurah jangan macam-macam ini lurah. Kalau laki-laki hari ini macam-macam, ulah waka gelut orang jeung ibu-ibu, kiih kabeh palit da laki mah. Oh, jangan lihat babinsa gagah pakai seragam. Oh digurumut ku ibu-ibu, beak tiga kokolorna. Ya punya. Nah makanya, tapi ibu juga harus nurut sama ibu juga harus nurut taat sama suami. Kalau suami kita benar, suami ibu kali. Kalau suami ibu benar, ikut siap. Suami ibu benar, barang. Suami ibu ikut. Kalau suami ibu salah, nasihat. Kalau suami ibu sakit, diobatin, diurus, jangan dipoto doang. Bu, cangkel. Jam berapa datang ke sini? Subuh. Masih duluan saya, Bu. Saya aja 2:30 ke sini. Nah, iya, Bu. Udah mah kurang tidur. Iya, Bu. Kurang vitamin sod. Iya, kenapa kurang vitamin sod? Karena saya udah 2 minggu belum dicas-cas, Bu. Iya, ini Pak Lurah 2 minggu saya belum pulang. Makanya mohon maaf ya Bu ya, kalau omongan saya kurang dapat dipahami atau omongan saya nggak jelas, maklum. Ya belum dicas kan kita, Bu. Jadi harap dimaklum Bu ya. Siap. Oke, karena konteksnya adalah Maulid Nabi, tak afdol rasanya kalau kita tidak membaca sholawat terlebih dahulu. Siap baca sholawat?
Yang tahu liriknya, tahu lafadznya, yuk kita sama-sama tahu syairnya, sama-sama baca sholawat. Siap? Ibu sering baca berjanji, baca deba sering. Ada tuh sholatullahi malahat kawakib, ada kan? Ayat Allah. Malahat. Ayat kan? Ayat sholatullahi malahat kawakib versi Tujmain Rabedik Tahai Rawahu Syahrukan. Hada hadis surah bismil habaib fahaza syukru tafarukai Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu alal manasibi wal marotib salatullahi malahat kawakib Al-Ahmad khairi man rakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaja syukru Allahumma salli wa sallim wa barik Rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rugi orang yang mendengar nama Nabi disebut tapi dia tidak membaca sholawat ke atas Nabi, maka dia menjadi orang yang rugi. Saking ruginya dia akan susah hidup di dunia dan merasakan penderitaan di akhirat. Na'udzubillahi min. Di dunia dia susah, di akhirat lebih, karena orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang mendengar nama Nabi disebut di dekatnya. Telinganya mendengar nama Nabi disebut, tapi dia tidak membaca sholawat ke atas Nabi, maka orang itu paling pelit. Sedu, bukan sejomin barat, tapi sedu
Kalau masih mending, kalau pelit sejamin barat, ini sedunia paling pelit. Yang mana? Yang mendengar nama Nabi disebut tapi dia tidak membaca sholawat. Tuh, makanya takut tadi ibu enggak enggak ikut baca sholawat. Saya ulangi sekali lagi, siap? Siap? Allahumma Sayyidina adadama daimatan tuaga tuaga Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama. Semua tangannya mana, Bu? Jawab yang kompak. Kekasih kita nabimu, dambaan kita siapa? Teladan kita, pemimpin kita, keluarga. Allahumma sholli wa sallim. Semoga yang membaca selawat Allah mudahkan jalan rizkinya. Adadama bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga yang angkat tangannya, yang mengangkat tangannya ya Bu ya, yang mengangkat tangannya mudah-mudahan tidak mengalami penyakit stroke. Nah, nyesel kan tengah angkat leungeun kan? Nyesel kan? Balikan deui ogah. Tidak, Rosalinda. Kesempatan itu hanya satu kali. Bu, makanya oh udah ajak mau. Nah, ibu mah orang baca salawat ngobrol aja. Emang ibu-ibu mah gitu Pak Lurah. Teko pendak jeung besti. Nya teko pendak jeung besti ulah lobaan, duaan we. Lamun lurah neuleuh ibu-ibu kawas kieu ekspresina ya. Itu pasti keur ngomongkeun batur eta teh. Bu, hati-hati. Ini lagi pengajian ini. Masa iya lagi pengajian ibu masih keburu ngomongin orang? Ya, masih mending ibu gagayem, mending gagayem daripada ngomongin mending mata kelurah ulah aneh lah menelok ibu-ibu ngareneng duaan kawas ngobrol rame tapi eueuh soraan. Lamun ibu-ibu ngobrol duaan tiluan bari jeung eueuh soraan itu menunjukkan semakin senyap suaranya 70% atau 80% informasi yang sedang diomongin akurat. Iya. Ada kayak gitu, Bu? Bedil. Perhatiin, Pak. Kalau Pak Lurah nih, Pak Haji, Pak mantan lurah juga ya. Kalau lihat ibu-ibu ekspresinya kayak gini, Pak.
Eta duaan ge rame Pak Lurah. Datang nu katilu Ciimas. Ngarasanya udah ngomong cepot ke aing dulu aing bedil ke aing manya aing diserot jeung si cepot ngeunah bae aing mun lain ibu-ibu ke aing ya ieu mun eueuh lurah diperkosa ku aing hah Bu Lurah mentang-mentang ada suaminya berani ngetain burut, mentang-mentang ada suaminya berani ngetain cepot ke saya. Dia belum tahu guys, belum tahu dia. Bo, doain Pak Lurah biar sepanjang umur, apalagi kalau Lurah mau nyawer. Ya Bu ya, ini Pak Lurah baik apa enggak Bu? Dermawan apa enggak? Ya saya sih nggak tahu makanya nanya. Apa lu melotot? Ibu Lurah melotot. Bo, kalau Lurah nanti nyawer berarti Pak Lurah dermau. Kalau Lurah nggak nyawer berarti nggak punya telinga. Lanjut, kesel. Cangkel, tunduh, sing siremen, kesemutan, mata kunang-kunang. Hah? Enggak, saya nanya serius. Cangkel, tunduh, kesel, kesemutan. Buat teboga rasaan meren. Aing geus sakedeung cangkol. Tadi kata Pak Lurah dan juga kata Ibu Ketua Majelis Sejomin Barat ya. Ibu Ketua Majelis Ibu Hajah Ibu Hajah Atikah ya. Iya, saya suka lupa kalau ini Bu. Iya, kalau orang yang nggak nyawer saya suka lupa. Makanya nanti Ibu Hajah Atikah nanti mau nyawer ya. Bu, nih kita kumpul di sini dalam rangka Maulid Nabi. Padahal Rabiul Awal sudah berlalu. Ini bulan apa, Bu? Jumadil. Ini Jumadil Awal. Tapi semangat kita untuk bersilaturahmi dalam rangka mengagungkan syiar Nabi, terutama kita merasakan getaran kegembiraan bahagia atas kelahiran Nabi. Ya Bu ya. Kita tidak tidak terhalangi, tidak menghalangi semangat kita walaupun ini bulan Jumadil Awal, tapi semangat kita untuk bersilaturahmi tetap semangat. Jaga jangan sampai padam. Biarpun tidak menggedur, yang penting ruhai. Sekali lagi, walaupun tidak menyala, yang penting iya. Betul kan? Karena memang kata Rasul, al-jama'atu rahmatun. Bersatu itu, berjamaah itu rahmat. Berjamaah itu, bersatu padu itu adalah jadi asbab, wasilah Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Siapa yang tidak butuh rahmat? Ibu butuh rahmat? Pengen hidup dirahmati Allah? Kalau kepengen hidup dirahmati Allah, maka bersatulah. Jangan engkau melihat engkau seorang pejabat, jangan engkau melihat engkau seorang hartawan, jangan engkau melihat engkau seorang ilmuwan, jangan engkau melihat engkau seorang pedagang, jangan engkau lihat engkau seorang petani, jangan engkau lihat engkau seorang karyawan, atau jangan melihat engkau seorang ibu rumah tangga. Mari kita bersatu padu. Siap bersatu? Siap bersatu? Ayo. Cenah siap.
Arek moal. Ayo. Kita bersatu. Ayo. Ulah miheulan aing atuh. Omongan ngan. Siap. Ayo. Kita bersatu. Ayo. Dan seirama. Ayo. Jaga persatuan. Henteu eta mah henteu. Semangat bersatu untuk menjalankan perintah Nabi. Semangat bersatu untuk tetap melaksanakan akhlak Nabi. Secara perlahan kita belajar mengikuti akhlak roh. Terutama mendidik anak-anak kita. Kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisolin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anak kita semua untuk mencintai Nabi. Yang kedua, mencintai ahlul baitnya Nabi. Yang ketiga, mencintai Al-Quran. Kenapa kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi? Agar mereka kenal dengan Allah. Agar mereka tahu jalan hidupnya. Kalau ibu sudah mengajarkan cinta kepada anak kita untuk mencintai Nabi, ibu jauh dengan anak. Anak kuliah dimanapun, ibu jauh dengan anak. Anak mau di rumah, mau di luar negeri atau di dalam negeri, anak. Oh bantuan atuh. Oh anak. Dengan orang, ibu akan tetap merasa tenang. Kenapa? Karena di dalam hati mereka sudah ada benteng. Apa? Mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengikuti segala perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Betul? Beda dengan ibu. Ibu tahu kualitas anak ibu. Ibu tahu kapasitas anak ibu. Ketika ibu jauh dengan anak, orang tua akan tersiksa, Pak. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kewajiban kita sebagai orang tua, mari kita sama-sama mengajarkan untuk mencintai Nabi. Nah makanya simpelnya Bu, simpelnya cara ibu mengajarkan anak mencintai Nabi adalah ajaklah mereka untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Kenapa? Anak itu kan dalam usia remaja penasaran. Ya Bu ya. Ada anak kritis ada. Anak suka bertanya, kenapa begini, kenapa begitu kan? Nah ibu harus bisa menjawab, kenapa begini, kenapa begitu? Ini karena diperintahkan oleh Rasul. Katakan kepada anak-anak kita, nah jangan minum sambil berdiri nak. Ih boro-boro budak nah, bapak nage sarua beri nangtung. Betul? Boro-boro budak nah, ibu nage sarua. Nginum teh bari nangtung. Makanya Pak Lurah, saya kalau misalkan datang ke pesta pernikahan atau ke undangan, saya sering lihat tuh, zaman sekarang ada tren standing party. Ya kan? Makan sambil minum sambil minum sambil ngobrol. Itu nggak baik Bu. Jangan salahkan penyakit yang datang ke tubuh kita. Kalau tiba-tiba kita menderita penyakit gagal ginjal, kemudian kencing batu dan sebagainya, itu karena kebiasaan kita minum salah Bu. Hei, minum. Nah, jangan minum harusnya sambil. Dan cara minum pun tidak seperti orang yang sedang kehausan Bu. Nabi minum 3 kali. Bu, Nabi minum, saya contohin. Saya kan mau kasih contoh. Ngapain ibu nyebut haus-haus? Saya kasih contoh. Cara Nabi minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selama air yang kita minum dengan cara seperti ini ada dalam tubuh kita, maka Allah akan menjaga jasad kita agar tidak maksiat kepada Allah. Ibu minum kalau lagi haus,
Muni alabatan mujair. Usah botol kok sekaligus. Jung botol-botol dihakan. Bo, ginjal juga punya kapasitas, Bo. Kalau terlalu banyak air, ginjal juga dia akan kerepotan, Bo. Ya, Bu ya. Makanya Nabi mengajarkan 3 kali. Jangan engkau minum dalam 1 kali, legukan. Minumlah secara perlahan. Nah, biasakan ini kalau minum dimanapun, sedang apapun. Minum yang benar. Bagaimana cara minum? Kata anak kita, ajarkan. Iya mah, budakna, indungna. Minum. Oh. Betul? Terus, kalau lagi makan, biasakan jangan bicara. Jangan bicara. Apalagi sambil TikTok, apalagi sambil ngorek HP. Ieu mah teu budak nanti indungna. Sarua keur dahar teh kieu. Aya nu kitu aya? Oh. Aya nu kitu aya? Oh. Giliran dahar ngorek HP dina TikTok aya nu pikaseriun, seuri. Keselak sangu asup kana tikoro. Akhirna jika nu nyanyi Bang Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib, akhirna kumaha? Madarat ibu teh. Naon, Bu? Madarat. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Nabi. Yang kedua, anakku duduk sama mama sini. Cobalah ibu dekati anaknya dalam sisi psikologis. Bu, 80% anak tidak betah di rumah itu karena mereka jenuh dihakimi oleh orang tua. Sekali lagi, batuk. Masalah minum itu. Lagian air orang main minum aja ibu mah. Bu, 80% anak-anak ini bukan jarang, mereka tidak betah, hampir tidak tenang diam di rumah. Mereka tidak senang kumpul bersama orang tua. Kenapa? Karena orang tua zaman sekarang itu hanya bisa menghakimi tanpa bisa menyelami. Harusnya kita introspeksi dulu. Kenapa anak berbuat ini? Kenapa anak berbuat itu? Kita sudah mengarahkan kemana? Kita sudah mengajarkan apa? Jadi anak-anak orang teh kunaon teu betah di imah, loba teuing di jampe. Naon cenah? Loba teuing di jampe. Da ibu mah boro-boro kitu, anak boga PR, ibu mah teu sabar, hayang buru-buru nempo hasil, hayang buru-buru neuleuh anak pinter. Jika lamun ibu jadi guru, geus bangkrut sakola. Nya, lantaran anak aya PR. Ditanya ku ibu, "Mah, ada PR. PR apa?" "Ini mah matematika." Coba mama lihat. 5 dikurangi 1. Berapa? 5 dikurangi 4. Berapa? Enggak, kita robah soalnya. Si ibu salah nyebut tadi. 5 dikurangi 4. Berapa? Berapa ya, Mah? Kumaha ibu? Ibu yang tidak sabar pasti reaksinya akan berlebihan. 5 dikurangi 4. Nih, mata lu mana sih? Mata lu mana? Lu belajar apaan lo? Emang lu punya telinga? Coba lihat sini. 5 dikurangi 4. Tinggal anaknya pinter, jempol mah. Lah iya bener kan, tinggal jempol. Cuma kadang-kadang orang tua nggak sabaran. Selalu buru-buru ingin melihat hasilnya, melihat anak pintar. Maka tak jarang anak salah bukannya kena support, malah kena semprot. Betul? Banyak anak yang mereka kehilangan kepercayaan dirinya. Mereka runtuh kepercayaan diri mereka ketika mereka tiba di rumah. Itu karena mereka selalu dianggap salah oleh orang tua. Padahal orang tua kita pun belum mengajarkan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Makanya Bu, jangan selalu menyalahkan anak dan membebankan atas segala sesuatunya kepada anak. Tidak ada anak yang bodoh dan tidak ada anak yang bengal atau bangor. Yang ada hanyalah orang tua tidak orang tua kurang sabar. Ya Bu ya. Kasihan Bu anak kita, kalau mereka tidak nyaman diam di rumah, mereka akan mencari lingkungan yang lain. Betul? Kalau anak kita mereka merasa terancam, terusik ketenangannya, tak jarang Bu anak kita lebih demen, lebih sering kumpul sareng temannya. Kumpul bareng temannya. Pak, kenapa anak kita lebih nyaman menginap di rumah temannya? Itu karena di rumah temannya dia tidak mendengarkan celotehan ibu-ibu yang selalu menuntut benar kepada anaknya. Itu karena di rumah temannya anak-anak kita di lingkungan luar rumah, anak kita merasa tentram. Karena apa? Karena mereka tidak mendengarkan celotehan penghakiman dari orang tuanya. Berbeda dengan kita mengajarkan dan memberikan metode kepada anak. Kemudian anak salah, maka kita akan merujuk kembali. Kita akan mengevaluasi kembali. Bo, kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Betul? Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka jika anak melenceng dari fitrahnya, jika anak keluar dari fitrahnya, jauh dengan Allah, tidak kenal dengan Rasulnya, fa'abawahu, itu karena kelalaian orang tuanya, itu karena keteledoran orang tuanya. Ingat, jangan berani menuntut kepada anak atas sesuatu yang kita harapkan, sementara kita tidak pernah mengajarkan itu kepada anak. Pan anak ibu bisa maca Quran ke ti saha? Ti guru. Nah, anak ibu bisa mawa hirup kitu ke ti saha? Ti guru. Nah, maka ibu harus menjadi teladan untuk anak-anak kita, Bu. Jangan sampai mereka mencari teladan di luar sana. Yang tak jarang mereka salah mendapatkan teladan. Dan mereka salah mendapatkan idola. Kitalah orang tua yang bertanggung jawab. Fa'abawahu. Maka tanggung jawab orang tuanya. Dan karena kelalaian orang tuanya, anak kita akhlak mereka seperti Yahudi, seperti Nasrani, dan seperti Majusi. Artinya kalau anak-anak kita tidak mencintai Nabi dalam hidupnya, jangan salahkan mereka. Kalau ibu sudah memasuki usia lanjut atau sudah memasuki usia tua, tak jarang anak kurang peduli sama orang tua. Betul? Betul? Betul apa betul? Mau ibu ketika ibu sudah memasuki tua renta, ketika ibu sudah memasuki usia senja, anak menjauh dari orang tua. Anak tidak peduli kepada orang tua. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap bagian penting. Tidak menganggap ibu bagian dari penting mereka. Bagian dari hidup mereka. Mereka tidak peduli kepada ibu. Itu karena mereka terlalu banyak kecewa atas perlakuan kita sebagai orang tua. Betul? Mari kita introspeksi diri. Jadilah orang tua yang sejuk bila bersama anak. Orang tua yang meneduhi. Apa Bu meneduhi? Orang tua yang mengayomi. Apalagi Bu? Orang tua yang mengiuhi. Heuh naon atuh aing bantuan. Orang tua yang melindungi. Oh, memang keur naon di dinya. Jadilah orang tua yang selalu ada, menyejukkan. Dia menjadi protek, menjadi pelindung untuk anak, tapi juga tidak terlalu keras dan tidak terlalu tajam. Betul? Dia menjadi pengayom untuk anak, tapi juga tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Jangan terlalu lembek, nanti kau takut diinjak. Betul? Jangan terlalu keras, nanti kau takut dipatahkan. Jadi anak itu ibarat sabun, Pak. Pak Lurah,
Pak Lurah. Bisi molor. Jadi kalau kita mengasuh anak-anak remaja, nih ya kan, anak-anak yang apa namanya, masa transisi itu, perpindahan itu kan, perpindahan pola pikir, perpindahan karakter, kebiasaan, itu seperti ibarat sabun mandi, Bu. Kalau terlalu lalai kita, terlalu lunak kita pegang sabun, sabunnya akan jatuh, Bu. Kalau terlalu keras kita pegang sabun, sabunnya akan loncat. Sabunnya akan ngacleng. Saya nyawa ngacleng tak? Oh pokoknya mah gitu gue seberang lah. Jadi lamun sabun dicekel terlalu keras, dia akan ngacleng. Ngus pokoknya mah gitu we ngacleng. Ya Bu ya. Maka penting kita mengajarkan cinta kepada anak-anak kita agar mereka mencintai Nabi. Yang kedua, penting bagi kita untuk mengajarkan agar mereka mencintai ahlul baitnya Kanjeng Nabi. Jangan sampai mereka cinta kepada Nabi, tapi terhadap duriyahnya, terhadap ahlul baitnya, mereka benci dan berani menghujat. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, Pak Lurah. Andai kita salah mencintai, itu adalah urusan mereka. Betul? Andai kita salah mencintai, kita mencintai dia, bahwa dia adalah duriyah Nabi, walaupun sebenarnya dia bukan duriyah Nabi, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita tidak kotor hati, Pak. Betul? Kalau kita salah membenci, maka inilah resikonya. Engkau harapkan syafaatnya, tapi engkau benci duriyahnya. Inilah yang menjadi masalah kita, Pak. Ajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita untuk mencintai ahlul bait. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran kepada anak? Kenapa kita harus mengajarkan anak pemahaman tentang Al-Quran? Ini karena Rasul pernah bersabda, man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang dikaruniai anak tetapi orang tua tidak mengajarkan Quran kepada anak, barang siapa yang dikaruniai anak, mau sedikit mau banyak, mau laki mau perempuan, kalau orang tua tidak mengajarkan pemahaman Al-Quran kepada anak, maka illa kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Setiap dosa yang dilakukan oleh anak akan ditanggung jawab oleh bapaknya. Pak, Bapak, Pak, Bapak, Bapak mana, Bapak mana? Setiap dosa yang dilakukan anak itu akan ditanggung oleh, dan di hari hisab itu semua akan dibebankan kepada bapaknya. Pak, Bapak, Pak, Bapak, yuk, jangan sampai kita celaka gara-gara kita mengabaikan anak. Maka dari itu Rasul bersabda, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyaru rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza fataro wa idza ghadaba fataro. 3 perkara, Bu. Jika 3 perkara ketiganya ada di dalam diri kita, jika ketiga-tiganya kita mampu melakukannya, maka orang-orang tersebut akan menjadi kekasih Allah. Yang kedua akan dilindungi sepanjang hayatnya, dan yang ketiga akan dimasukkan ke surganya. Mau? Mau, Ibu? Ibunya dikasihi Allah, suami ibunya dicintai Allah, anak-anak ibunya dicintai Allah. Mau? Ajarkan kepada mereka. Apa? Man idza u'tiya syakara. Jika diberi nikmat oleh Allah, bersyukurlah. Barang siapa diberi nikmat oleh Allah, bersyukurlah. Nikmat yang mana? Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita setidaknya terbagi menjadi 5 kategori. Nikmat yang kita rasakan hari ini
Pertama ada nikmat harta benda. Apa Bu? Apa Bu? Harta benda yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Sedikit banyaknya bukan karena usahamu, itu karena kasih sayang. Sedikit banyaknya bukan karena jabatanmu, itu juga karena kasih sayang. Sedikit banyaknya, ayah so santi, perempuan banyak muda. Bu, sedikit banyaknya rizki yang kita terima bukan karena kepintaran, bukan karena titel, bukan pula jabatan, dan bukan pula karena tenaga. Itu semata-mata karena karunia. Tidaklah seseorang dilahirkan ke dunia ini kecuali Allah barengi dengan rizkinya. Kenapa dia mati? Itu karena rizkinya habis. Sekali lagi, kenapa orang mati? Karena rizkinya habis. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan. Maka pertama yang harus kita syukuri, apa yang kita miliki hari ini itu adalah pemberian Allah. Jangan lihat banyak kecilnya, lihatlah baktimu kepada Allah. Bu, kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita diberikan nikmat, kata Allah, kalau kita bersyukur atas nikmat yang kita terima, la azidannakum, Allah akan tambah nikmatnya. Kalau engkau kufur, engkau ingkar kepada nikmat Allah, jangan salahkan Allah kalau Allah menghancurkan nikmat yang ada pada diri kita. Paham? Paham? Bu? Lanjut? Jangan salahkan Allah kalau nikmat yang ada dalam tubuh kita hilang. Contoh, ibu kebiasaan minum sambil berdiri, itu adalah perilaku tidak bersyukur. Engkau minum sambil berdiri, lama kelamaan ginjalmu tidak kuat. Karena ketika orang minum sambil berdiri, katup kelep yang ada pada ginjal itu terbuka. Maka otomatis air yang masuk ke dalam ginjal tidak tersaring. Berbeda dengan kita duduk. Kalau kita minum sambil duduk, maka klep atau saringan yang masuk ke ginjal, air yang masuk ke ginjal disaring terlebih dahulu. Makanya tidak boleh makan sambil minum. Kata Rasul seperti itu. Enggak, kalau kita lagi makan, nih, nah kita minum, enggak boleh itu. Kalau di mulut kita masih ada makanan, jangan minum. Iya, bersihin dulu. Bersihin dulu. Makanya minimal kalau mau minum kumur, Ibu. Bersihin dulu, jangan ada sampai sisa makanan. Baru minum. Ibu ya. Yang kedua minumnya jangan tapi sambil. Yang ketiga, minumnya jangan satu kali tegukan, tapi 3 kali. Baca bismillah, kemudian alhamdulillah. Selama air yang ibu minum dengan cara seperti itu, Allah akan menjaga diri kita, Bu, dari bisikan setan yang terkutuk, insya Allah. Bu, yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat penting duit, penting sehat. Penting duit, penting sehat. Dua-duana. Oke, yang bilang dua-duana. Yang bilang duit, Cung, yang bilang duit. Oh, emak. Yang bilang sehat, Cung. Nu teu ngacung lieur aing ieu. Disebut duit teu ngacung, disebut sehat teu ngacung. Hayang naon atuh ece? Hayang dua-duana. Nu jemput dua-duana, Cung. Oke. Mau ibu dikasih duit, mau? Terus dikasih sehat, mau? Ibu mau?
Apa? Belum ada. Bo, duitnya dikasih tapi sehatnya enggak, mau? Balikin. Sehatnya dikasih tapi duitnya kurang. Enggak mau. Enggak mau. Sehatnya dikasih, duitnya banyak. Mau. Manusia itu membingungkan, Pak. Mana letak bingungnya? Selagi sehat dia siang dan malam cari duit. Siang malam banting tulang, tulang dibanting-bantingin. Cari giliran dapat duit, giliran udah banyak duit, dia tukarkan lagi dengan kesehatan. Orang kalau sudah kena penyakit kemudian sakit, tak jarang dan tak ragu mereka menukarkan uangnya dengan kesehatan kembali. Betul? Berobat sana sini, betul? Selagi sehat dia jarang sholat. Selagi sehat dia jarang ke pengajian. Selagi sehat dia jarang silaturahmi. Giliran sakit ditengokin sama tetangga. Maka jadilah pelajaran untuk hidup ini. Bo, mumpung kita diberi sehat nih, ini adalah fasilitas dari Allah yang bisa membuat kita merajut asa dan merajut mimpi, bahkan kenikmatan abadi. Ku sehat maka bege kagawean, bahkan teu boga duit ki bisa diteang. Tapi boga duit teu boga kesehatan, teu saeutik duit beak sehat teu naon, panyakit teu cager. Matak rek mana milih sakaya deui. Ai tadi mah hayang naon? Oh sehat loba? Syukur atulah. Bo, Bo, hati-hati ya Bu ya. Syukuri apa yang kita nikmati, syukuri apa yang kita rasakan hari ini. Kenapa? Karena bisa jadi Allah cabut nikmat yang ada pada diri kita kalau kita ingkar dan kufur. Paham? Yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga. Tadi kan dua. Yang pertama nikmat harta benda. Ya. Yang pertama nikmat harta benda. Jangan lupa, banyak orang mereka hanya peduli mengejar dunia sampai mereka tidak peduli dan tidak sadar bahwa sebentar lagi mereka meninggalkan dunia. Orang sibuk siang dan malam mengejar dunia hingga dia tidak sadar kalau sebenarnya sebentar lagi dia meninggalkan dunia. Dia mengumpulkan segala sesuatu hanya untuk ditinggalkan. Bo, silakan cari harta sebanyak-banyaknya. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau Allah tidak menghadirkan ketenangan dalam hidup, itu semua adalah percuma. Betul? Kata ibu tadi pengen banyak duit, tapi Allah cabut nikmat sehatnya, tenang enggak? Ibu banyak duit, tapi anak susahnya minta ampun, tenang enggak? Pengen ibu ketenangan hidup? Pengen ibu ketentraman hidup? Kalau ibu mementingkan, kalau ibu peduli tentang ketenangan hidup, usahakanlah dengan ketakwaan, bukan dengan harta benda. Karena akan tiba saatnya yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada satu hari di mana harta dan turunan kita tidak memberikan manfaat kepada kita, kecuali orang-orang yang memiliki hati yang selamat, mengikuti akhlak Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Mereka merasakan lelah di dunia, tapi insya Allah mereka bahagia di akhirat. Bo, saya tanya, ingin hidup tenang? Ingin hidup tentram? Usahakanlah dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun Anda berada, dan bertakwalah kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar untuk segala sesuatunya. Allah berikan pertolongan untuk setiap masalahnya, dan Allah akan bimbing agar kita mampu menyelesaikan masalah. Ingat, bahagia itu bukan hidup tanpa masalah, tapi bahagia itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan masalah. Maka kalau ingin tenang, ingin tentram,
usahakanlah dengan jalan ketakwaan, bukan engkau berkeyakinan atas harta benda. Betul? Kama qala Sahrukan wa Kajol. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यारे होता है दीवाना सनम. Tujuan kabeh yang senang, nyarka kota kedah yang tenang. Padahal sadaya ge paham, diri bakal tentrem tur ayem. Tujuan kabeh yang senang. Allah, berkah, berkah. Bo, dikata kita konser. Itu karena jiwa Bollywoodnya meronta-ronta. Berarti Pak mantan lurah ini punya jiwa Bollywood. Saya lihat juga mukanya kayak Asrop itu. Bo, pengen hidup tenang, pengen hidup senang. Jawab dengan kompak. Jawab dengan kompak. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Bantuin. La 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 la. Siap. Siap. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Oh mere beja kabaraya tong lali jati diri. Waje si emak bari nyang hunjar. La 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 la. Ingin bahagia ibu? Lakukan tugasmu dan kewajibanmu. Jangan hanya pintar menuntut hak kita kepada Allah. Apa kewajiban kita? 1. Ibadah mahdoh. 2. goer. Ada orang dia sibuk dengan ibadah mahdoh tapi lalai terhadap ibadah goer. Ada seorang hamba yang bernama Abu bin Hisham. Siapa? Abu bin Hisham ini seorang ahli tahajud. Ahli? Bo, nih yang nyawer tadi doain, sing panjang umur. Yang nggak nyawer nggak tanggung jawab. Ada hamba yang namanya Abu bin Hisham. Dia istiqomah, setiap malam dia bangun, dia pergi ke air untuk wudhu, dia pergi ke sumur untuk wudhu. Setiap malam dia lakukan seperti itu. Satu ketika dia mau mengambil wudhu, ada seorang makhluk bercahaya dekat sumur. Kemudian Abu bin Hisham bertanya, wahai hamba Allah, siapa engkau? Kemudian makhluk itu menjawab, aku adalah malaikat pencatat amal. Siapa bu? Siapa bu? Malaikat pencatat amal terutama. Aku
adalah malaikat yang mencatat para pecinta Allah. Apa, Bu? Aku adalah malaikat yang mencatat hamba, nama-nama hamba yang dalam hatinya ada cinta dalam Allah, ada cinta kepada Allah. Maka Abu Hisam mendengar itu, dia berharap namanya ada di situ. Kenapa? Karena dia punya keyakinan dia tidak pernah putus melakukan sholat tahajud tiap malam. Bayangin, Bu, bukan sholat fardu tapi sholat tahajud. Maka dia bertanya, wahai malaikat, adakah namaku di situ? Kemudian kata malaikat, siapa namamu? Namaku Abu bin Hisam. Kemudian malaikat mencari, tidak ada. Ngagebeg tah. Ngagebeg, kok bisa Allah? Maknya aing salila ieu jadi aku ku Allah. Coba cari sekali deui. Dicarilah ku malaikat, tidak ada namamu di sini. Loh, kok bisa? Apa kata malaikat? Bukannya aku tidak mau mencatat namamu di dalam buku ini, tapi Allah melarangku. Allah melarang malaikat untuk mencatat nama Abu bin Hisam. Kenapa? Kata Abu bin Hisam, kenapa Allah melarangku? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kata malaikat, karena engkau sibuk beramal tetapi engkau pamerkan kepada orang-orang lain. Engkau sibuk beramal tapi engkau juga sibuk pamer kepada orang lain. Tidakkah engkau membuat satu kebaikan kecuali selalu ingin diketahui oleh orang? Engkau upload sana sini. OTW pengajian guys. Ada. OTW jenguk orang sakit guys. Ada. OTW Jumat berkah guys. Ada. Edisi santunan anak yatim guys. Ada. Edisi santunan fakir miskin guys. Dianya miskin juga. Bo, kata malaikat, bukan aku tidak mau mencatat amalmu, namamu, tapi Allah melarangku. Kenapa? Karena pertama, engkau sibuk beribadah tapi juga engkau sering pamerkan kepada orang lain. Yang kedua, bukannya aku tidak mau mencatat namamu, itu karena engkau sibuk beribadah mahdoh, tapi engkau lalai terhadap guer mahdoh. Mana? Engkau sibuk sholat tahajud setiap malam, hampir tidak pernah absen, tapi tetanggamu sakit, engkau tidak menengok. Saudaramu sakit, engkau tidak menolong. Tetanggamu sedang membutuhkan bantuan, engkau telingamu budeg. Bo, jangan abaikan ibadah guer mahdoh. Ibu sholat tiap hari, ibu sodakoh tiap hari, tapi ketika ibu lihat solokan mampet, solokan mampet, banyak sampah di sana, tapi ibu biarkan sehingga kemudian menjadi bencana untuk orang lain. Dosamu itu dosa yang tidak terasa. Apalagi yang buang sampah sembarangan. Yang suka buang pampers kemana? Ke solokan. Bo, nih yang suka buang sampah sembarangan nih, dengerin. Gara-gara sampahmu orang lain mendapatkan bencana. Gara-gara sampahmu buang sampah sembarangan, orang-orang lain yang mendapatkan celaka. Itu dosa yang tidak terasa. Betul? Aya beurit paeh lain dikubur kalau dipikeun ka jalan. Aya nu kitu. Hati-hati. Ameh kageleng cenah maksud nama. Selama orang merasa terganggu, selama jalan itu dipakai sama orang, dosamu tetap mengalir ke sana. Makanya lain kali buang ke tempat yang benar, jangan ke jalan, Bu. Paham? Karena bukan hanya ada pahala jariah, dosa pun ada. Paham? Apa kata malaikat? Bukannya aku tidak mau mencatat namamu, tapi engkau sibuk tahajud, engkau sibuk baca Quran, engkau sibuk puasa, tapi tetanggamu sakit, engkau tidak menengok, engkau tidak peduli terhadap saudaramu.
Aya jelema ai ka batur bager ai ka dulur koret. Aya jelema ai jeung babaturan ulin mah boral, jeung babaturan ulin mah loyal, ai ka kolot hitung-hitungan. Aya. Aya jelema ari jeung besti mah ditraktir, baso yuk urang nu mayar. Seblak yuk urang nu mayar. Ari ka dulur salaki koret aya. Aya jelema ai ka salaki mah embab-embab sayangku hani bati sweetie baby. Ai ka salaki mah nya. Ai ka dulur salaki hew. Aya nu kitu. Bedil. Bu, dengerin. Hei, dengerin. Ai ka besti mah babaturan ngaji, babaturan majelis taklim. Oh, ngobrol ge seru. Betul. 2 jam teu karasa. Jeung babaturan ngaji mah teu hitung-hitungan aya. Tapi kami toha mah perhitungan aya. Bedil. Yo, dengein. Please lah. Kalau aku lagi ngomong, semuanya menjedog. Boh. Nih, kasih tahu sama yang pelit. Kasih tahu sama yang pelit. Bere supaya meke teu hese boga pangabutuh urang teu hese bereda moal rugi mereka bapak mere tatangga mereka bapak mere tatangga mere kadulur mere tatangga mere kadulur mere tatangga yo misalkan dibikeun kabeh pantos eta teh tur luyu pisan kacida mane jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya bantuan aing lain keprok arek moal habar sakali deui ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba ulah loba. Tahu ibu orang yang loba gaya tahu? Akibat hidup banyak gaya, lihat nih, suaminya jadi tertekan. Iya, hiduplah sesuai pendapatan suami, bukan ngajedog heula. Hiduplah sesuai pendapatan suami, bukan menuntut suami untuk lebih. Betul? Hiduplah sesuai pendapatan suami, bukan pendapatan suami yang mengikuti gaya hidupmu. Betul? Ieu mah tekop nepo TikTok asa hayang. Engke tren Syahrini asa hayang. Engke teh tren si eta Bang Toyib asa hayang. Engke teh aya tren si Bunda Korla asa hayang. Engke teh tren si Soimah asa hayang. Oh, tekop unggal poe COD. Mah? Apal naon? Apal menang nanyakeun? Memeh kadi pananyakeun heula, Bu. Bo. Amun aing teu apal atuh moal rame. Bo. Nih, saya kasih tahu, akibat hidup banyak gaya. Video apaan, Bang? Licik lo, giliran yang cantik aja lo mah videoin. Nah, ono Pak, bapak-bapak no video napa bapak-bapak? Oh, cewek aja lo mah videoin. Oh, ini anak buah Kepsek ini. Orang Indramayu iki, Bo. Orang Indramayu. Enggak nanya kan? Ya, emang saya juga enggak mau kasih tahu sih. Terlanjur aja ini mah, Bu. Lanjut. Akibat hidup banyak gaya, suaminya tertekan hingga mereka merasa tidak berguna. Makanya kita jangan sampai kita berharap lebih ya Bu ya. Yang penting kita tahu apa tugas dan kewajiban kita. Ketika kita melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba, Allah akan menjaga hidup kita. Betul?
Oh, makanya ibu kasihan sama suami. Kasihan sama suami. Kalau kasihan dengerin lagu ini. Piano. Nungguin ya. Setiap manusia yang punya angsuran liur unggal bulan kermayar setoran, anak tukang jajan indungna beki dangdan, salakina edan lelempangan di jalan. Nginjem kami toha sarua teboga, tungtungna maling domba tatangga. Gara-gara loba gaya, loba hutang cenah. Gara-gara loba gaya. Hayuh we mikir ke nucan kenaon, hayuh mikir ke nucan boga, asa can boga ieu si itu mah boga. Mata ge aing mah teu hayang eta ka pangajian teu hayang aya kitu. Aing mah sok panas eta nempo si Imas. Aya ce Imas aya. Lain kunaon aing ngaran Ibu Imas lalintuhnya. Aing mah lain teu hayang ngaji lain. Aya eta sih aing mah aing ngaji deket Cik Imas panas. Emang panas kunaon? Eta leungeun Cik Imas mah ayaan pan saya boga leungeun. Eueuh aing mah. Komo lamun neuleuh eta neuleuh beheung Cik Imas meuni hurung teh. Naon kongkorong saya ge boga beheung. Eueuh aing mah hapur doang. Dia berpikir merasa sedih karena merasa dunianya kurang, maka dia pun menjadi iri, betul? Inilah yang menggelapkan hati. Al-huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Engkau sedih terlalu memikirkan dunia, gelisah karena engkau memikirkan dunia, hingga di malam hari engkau susah tidur gara-gara memikirkan dunia, maka kesedihan seperti itu akan membuat hati gelap. Membuat hati. Tetapi al-huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati soro munawwiron lil qalbi. Kita merasa gelisah, kita merasa sedih karena kita belum istiqomah, karena kita belum mampu melakukan perintah Allah dengan semestinya, dengan sempurna, maka kesedihan seperti itu akan membuat hati kita bercahaya. Bo, boleh saja, boleh saja, enggak sekali baik. Kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat, gus, kau kan meninggalkannya, betul? Jangan terlalu, karena bisa jadi yang kau kumpulkan akan menjadi sesuatu yang kau tinggalkan. Paham ibu? Maka penting, sehat penting. Yang ketiga, nikmat lengkapnya panca indera. Bo, yuk lihat panca indera kita. Dua mata saya yang kiri dan bantuan atuh. Ih, hayu sakaya deh. Sok benar. Siap. Dua mata saya. Satu irung saya. Bolong nama dua. Betul? Bu, ibu tidak pernah menghitung ya? Tidak pernah memikirkan ya? Nikmat lengkapnya panca indera dalam tubuh kita itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bayangin Bu, dengan nikmat panca indera lengkapnya, maka kalau kita tidak mampu melakukan tugas kita sebagai hamba, sebagai makhluk, berarti kita al-jahil, bodoh kita Bu.
Kalau Al-Quran, maaf saya katakan, maaf sekali lagi, kalau Al-Quran hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bisa melihat, yang buta tidak akan pernah mampu membaca Al-Quran. Tapi fakta yang terjadi, terkadang yang buta lebih mampu membaca Al-Quran. Bahkan dilantunkan dengan suara yang indah, betul? Betul? Kalau kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang lengkap panca inderanya, di luar sana banyak orang-orang yang cacat, maaf, banyak orang-orang yang tidak lengkap panca inderanya, mereka mengalami kehidupan yang sukses, betul? Sukses itu bukan tentang lengkap atau tidaknya, tapi siapa yang bersyukur kepada Allah. Bu, jangan sampai kita termasuk orang yang kata Bang Haji Roma Irama dikatakan menjadi calon penghuni neraka. Na'udzu, kita sehat, kita punya lengkap panca indera, tapi kita tidak mampu membaca ayat-ayat Allah. Karena itu kita menjadi calon penghuni neraka. Na'udzu, bila kata Bang Haji Roma Irama nih, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Mereka yang tidak menggunakan segala indera yang diberikan, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi, punya kuping tapi, punya akal tapi, punya akal tapi tak, sakai deui, punya hati tapi, punya mata tapi, punya akal tapi, punya kuping tapi. Itu kata Bang Haji Roma Irama. Sebagai manusia. Kapan kudu bari nirisan saya eta mah? Saya eta mah mau nyanyi bari nirisan, Pak Lurah. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Ternyata Al-Quran berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adhal. Hati yang tidak memahami Al-Quran, mata yang tidak menangkap ayat-ayat Allah, kuping yang tidak cinta mendengarkan nasihat ulama, jasad yang tidak cinta duduk bersama ulama, itu menjadi ciri akan menjadi calon penghuni memenuhi api na'udzubillah. Anehnya informasi ini telah Allah sampaikan 14 abad yang lalu, tapi banyak yang celaka. Sakai deui, Allah berikan informasi ini 14 abad yang lalu, tapi anehnya banyak orang yang, termasuk pertanyaan di alam kubur, sering kita mendengar karena kita sering mengantarkan jenazah ke kuburan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Kita sering mendengar pertanyaan ini. Walaupun kita tahu apa yang akan ditanyakan di alam kubur, anehnya banyak orang yang celaka di alam kubur. Na'udzubillah. Untuk itu, agar kita tidak celaka, mari kita sama-sama mengikuti ajaran Rasulullah. Lanjut. Nikmat yang keempat adalah nikmat ruh dan nyawa. Naon, Bu? Ruh atau, karena dengan nikmat inilah kita bisa merencanakan kenikmatan abadi. Dengan nikmat ruh dan nyawa ini kita bisa merencanakan kebahagiaan yang abadi. Karena di dunia bahagia itu hanya sementara. Ibu makan kue enak hanya sampai tenggorokan, sama saja nikmatnya. Yang makan asin sama makan hoka-hoka. Yang makan sayur asam sama makan Pizza Hut. Oh, Pizza Hut. Ulah pada nyoromot atuh. Yang makan stik daging sama makan endog asin.
itu hanya sebatas tenggoroka, ukur sebatas tikoro, terus lewat tikoro mas sarua we. Betul? Saya tanya, ibu makan semangka? Apa warnanya? Merah. Ibu makan jeruk? Apa warnanya? Ibu makan kerupuk? Apa itu? Apa warnanya? Ibu makan sayuran? Hijau. Tapi anehnya, makanan yang kita makan berwarna-warni, tapi ketika kita ngising, hanya satu warna. Kamana tahu warna nu sajena? Betul? Betul? Makanya Bu, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, hanya satu warna yang menjadi tujuan. Apa? Ridho Allah. Jangan lupa, semua itu adalah pemberian Allah. Paham Ibu? Yang terakhir ya. Nikmat iman Islam ini adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, satu kali Rasul sedang berkumpul bersama sahabat. Dia berkumpul bersama sahabat dalam keadaan hangat, bercengkrama, tidak ada jarak dan tidak ada sekat. Tiba-tiba Rasul berkata, wahai sahabatku, saksikanlah oleh kalian, hari ini aku merindukan saudaraku. Hari ini aku merindukan saudaraku. Rasul mengatakan seperti orang yang merindukan saudaranya, seolah Rasul lama menanti, seolah Rasul dihimpit oleh rasa rindu tersebut. Apa kata Rasul? Sesungguhnya aku merindukan saudaraku. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Apa kata Rasul? La bal antum ashabi. Tidak, kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian berkorban demi aku, kalian berjuang demiku, dan kalian berani bertaruh nyawa untuk melindungiku. Kalian adalah sahabatku yang Allah berikan kepadaku. Tetapi saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah berjumpa denganku. Mereka mencintaiku, padahal mereka belum berjumpa denganku. Mereka berani berkorban harta, benda, nyawa, padahal mereka belum pernah mendengar suaraku. Dengan penuh air mata, Rasul mengatakan, saksikanlah wahai sahabatku, hari ini aku pun merindukan mereka. Hari ini aku pun mencintai mereka. Bu, jangan mengaku umat Nabi kalau terhadap tetanggamu saja engkau berburuk sangka. Jangan mengaku umat Nabi dan cinta Nabi kalau terhadap saudara kandungmu saja engkau berburuk hati, engkau berburuk sangka. Jangan mengaku cinta Nabi, tetanggamu sakit engkau tidak tengok, tetanggamu butuh pertolongan engkau biarkan. Jangan mengaku umat Nabi kalau terhadap sesama umat Nabi saja ibu masih mau saling mencaci, masih mau saling memaki. Ingat, ketika engkau memusuhi umat Nabi, engkau ribut, engkau bermusuhan dengan sesama umat Nabi, yang kecewa adalah Nabi kita sendiri. Yang kecewa adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memiliki umat yang memusuhi saudaranya sendiri. Tanyalah pada nurani masing-masing. Maluklahkah kita kalau kita bertemu Nabi sementara terhadap saudaranya kita berburuk sangka? Jagalah akhlak kita. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Ya Nabi, salamun alaik. Sholawatullahi alaik.
Temanilah kami, wahai baginda, kami rindu kepadamu. Walaupun kami tak pernah jumpa dengan wajah muliamu, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Rasulullah, kini umatmu mudah marah dan amarah, mencaci sesama padahal saudara, jadi korban adu domba. Sadarlah hai kawan, fitnah akhir zaman, jangan sampai kawan berubah jadi lawan. Sadarlah hai kawan, fitnah akhir zaman, jangan sampai ikhwan berubah jadi lawan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Jagalah umat Nabi ini sekemampuan kita. Jagalah kerukunan ini, karena Nabi membangun kerukunan ini 14 abad yang lalu dengan mengorbankan darahnya, mengorbankan keringatnya, mengorbankan air matanya, dan mengorbankan sahabat-sahabatnya. Berapa nyawa yang melayang hanya untuk menyatukan hati ini. Ketika engkau meruksak ikatan umat hanya karena keegoisanmu, hanya karena keserakahanmu, hingga banyak hati umat gelap gara-gara ucapanmu, banyak hati umat terluka gara-gara ucapanmu, maka Rasul akan kecewa kepadamu. Susah payah Nabi membangun persatuan ini, ruksak hanya karena keserakahanmu, hanya karena engkau menginginkan jabatanmu, hanya karena engkau menginginkan hartamu, hanya karena engkau menginginkan kehormatanmu. Nabi kecewa. Nabi membangun ikatan ini dengan penuh perjuangan. Bu, Ibu, berapa kali kita bertutur kata, tapi ucapan kita menggelapkan hati orang lain. Berapa kali kita berkata, berucap, tapi ucapan kita membuat orang lain menderita. Jika ada tetanggamu yang tidak betah tinggal di sini karena ucapanmu, itu adalah alamat celaka. Jangan lupa, Nabi berkorban jiwa, raga, harta, nyawa hanya untuk menyatukan hati manusia. Lalu engkau memecah belah umat, lalu engkau meruksak ikatan di antara umat. Jangankan sesama umat Nabi, terhadap non-muslim saja Nabi memuliakan. Sepanjang dia tidak memusuhi kita, betul. Sepanjang dia tidak merusak akidah kita, walaupun dia non-muslim, asalkan dia bersahabat dengan kita, maka dia adalah saudara kita, betul. Jaga persatuan, jaga persatuan, karena kata Nabi, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan keberkahan guru-guru kita, dengan kebersamaan guru-guru kita, umur kita hari ini menjadi umur yang berkah, dan majelis kita hari ini menjadi majelis yang diampuni oleh Allah. Dalam perkataan benar, Allah menjadikan cahaya dalam hati kita. Dalam perkataan yang salah, Allah mengampuni dosa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.